Itulah hablum minallah wa hablum minannas yang diajarkan oleh Isa Al-Masih, seperti dengan salibnya hablum minallah wa hablum minannas. Nggak perlu mandang agamanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Praitno, masih melanjutkan edisi yang kemarin. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesembuhan, kesehatan. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karunia ini. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Dekat beliaulah kita bisa menemukan jalan kebenaran. Baiklah, kan dalam kajian ini akan saya bagi dalam beberapa seri biar tidak terlalu panjang. Jadi saya akan mengoreksi satu persatu isi dari ceramah mereka biar tidak terlalu panjang. Akan saya bagi seri ya, bertahap. Pada ceramah yang selanjutnya, di sana dikatakan bahwa simbol salib itu adalah bagian dari hablum minallah dan hablum minannas, cross. Sekilas memang kita seperti memang iya ya, betul, cross, hablum minallah, hablum minannas. Apakah betul simbol salib itu bisa diartikan sebagai hablum minallah dan hablum minannas? Saya cari ayatnya di dalam Injil pun tidak pernah saya menemukan bahwa salib itu arti dari hubungan Allah vertikal dan horizontal. Ayatnya tidak pernah ada. Jadi kalau ada pun mereka pasti menafsir dengan ya cocokologi, jadi cocok-cocokan begitu. Sebetulnya kalau kita berbicara hablum minallah, hablum minannas ini ada hubungannya dengan 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat Musa itu ada 10 hukum Taurat yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Musa, yang ditulis dalam 2 lempengan batu. Itu satu lempengan itu berisi ada 4 ayat khusus untuk Allah atau hubungan manusia dengan Tuhan. Yang 6 pasal atau 6 hukum itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi 4 hukum, kalau kita melihat hukum Nabi Musa itu: 1, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung. 3, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. 4 hukum. Kemudian yang 6 hukum itu adalah menyangkut hukum dengan manusia. Yang nomor 5 selanjutnya adalah hormati ibu ayahmu. Kemudian nomor 6 jangan membunuh. Tadi nomor 5 hormati ayah ibumu. Nomor 6 jangan membunuh. Nomor 7 jangan berzina. Nomor 8 jangan mencuri. Nomor 9 jangan mengucapkan saksi dusta. Nomor 10 jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan atau hamba laki-laki dan hamba perempuan atau lembu dan keledai dan sebagainya. 4 hukum itu hubungan dengan Tuhan. 6 hukum berhubungan dengan manusia. Selanjutnya di dalam zamannya Nabi Isa atau Yesus ini pernah ditanya oleh murid-muridnya, hukum manakah yang terutama? Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, dari sekian hukum ini mana yang lebih utama? Yang adalah Yesus meringkas hukum ini, yaitu menjadi kasih, hukum kasih. Jadi sering orang Kristen mengatakan ada hukum kasih ini berdasarkan ini ya.
kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi Yesus meringkas menjadi dua. Kalau di dalam hukum Taurat itu ada 4 hukum berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, 6 hukum berhubungan dengan manusia. Yesus meringkas menjadi 2. 1, kasihi Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihi sesamamu manusia menjadi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan akhirnya ajaran ini di dalam Islam pun sampai hari ini kita pakai. Apa itu? Yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nabi Muhammad mengajarkan ini, hubungan antara kita dengan Allah vertikal dan hubungan manusia dengan manusia horizontal. Bukan berarti ini adalah simbol salib. Tidak pernah dikatakan di dalam kitab suci bahwa simbol salib itu adalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Itu hanya tafsir bebas dan tanpa dasar. Jadi kalau mereka mengatakan simbol salib itu adalah sebuah simbol hablum minallah, hablum minannas, Anda jangan tertipu, itu adalah salah. Dan di dalam kitab suci mereka pun tidak pernah menceritakan hal itu, bahwa salib itu simbol itu, enggak. Bahkan dikatakan salib itu adalah simbol orang terkutuk. Terkutuklah orang di atas kayu salib. Di zamannya Nabi Musa itu terkutuk, dikutuk orang yang tersalib. Orang yang tersalib itu terkutuk. Jadi tidak pernah dikatakan bahwa simbol cross salib itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian pada ceramah yang lain mereka mengatakan percaya pada Yesus pasti masuk surga, seperti ada di dalam video mereka. Bukan orang Kristen. Menurut Bapak tuh selamat itu lewat apa, Pak? Yang penting kita berbuat baik. Terus saya bilang, Bapak seumur-umur berbuat baik terus. Iyalah, katanya. Bapak pernah bikin dosa nggak? Bikin dosa? Kayaknya enggak deh. Bapak pernah nggak ngomelin pegawai Bapak? Bapak pernah nggak berbohong? Wah, kalau itu mah nggak kehitung. Terus ya ternyata kan semua orang sudah berbuat dosa. Pasti. Jangan GR lu. Upah dosa maut. Makanya Allah itu sayang sama kita. Dikasihlah Isa Al-Masih sebagai penebus dosa, itu rahmat. Kalimatnya yang nuzul ke dunia menjadi manusia dengan nama Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya nih, Beh, ya. Dengan berbuat baik saja apakah orang itu akan selamat? Mana bisa, karena upah dosa kan maut. Kalau dulu Babe kalau ditanya yakin masuk surga nggak, jawaban Babe apa? Ya syukur-syukur kalau masuk. Kalau enggak ya udah, apa boleh buat. Kenapa Babe jawab begitu? Untung-untungan. Alasannya kenapa? Ya kita nggak tahu. Iya, saya juga dulu gitu. Il, ente yakin masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa nggak yakin? Ya dosa gue banyak. Apakah benar orang Kristen yang percaya pada Yesus itu langsung otomatis masuk surga? Anda jangan senang dulu. Kalau orang langsung percaya pada Yesus langsung masuk surga, pasti orang akan berlomba-lomba ke sana. Ternyata tidak. Yesus sendiri mengatakan itu. Di mana? Di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21. Anda bisa baca sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, di akhir dunia nanti, di mana manusia dikumpulkan, disitulah nanti Yesus atau Nabi Isa akan berterus terang pada umatnya bahwa Yesus tidak pernah mengenal mereka.
Bunyi lengkapnya adalah demikian, pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dulu waktu saya debat dengan Bapak Pendeta Esra Soru di Universitas Muhammadiyah di Surabaya, Bapak Esra Soru pernah bertanya soal ini pada saya. Kalau orang Islam saat ini mati, apakah yakin masuk surga? Dan mereka membuat perbandingan bahwa kalau orang Kristen mati saat ini, orang Kristen 100% masuk surga. Saya jawab dengan ayat ini. Mereka bertanya nanti pada akhir zaman, Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Yesus sendiri di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Yesus? Tidak, kehendak Allah Bapa yang di surga. Bukan setiap orang-orang loh yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan kehendak Allah atau kalau Yesus menyebut Allah Bapa, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan menyebut Tuhan pada Yesus. Ayat ini sangat jelas sekali. Matius pasal 7 ayat 21 ini sebuah ayat yang sangat jelas. Alhamdulillah di kitab Injil itu masih ada kata-kata seperti ini. Coba Anda pahami ayat ini dengan jangan keraskan hati. Ayat ini adalah ayat pengingkaran Yesus di akhir zaman nanti. Anda nanti mati akan sangat kecewa. Ternyata Anda ditolak. Bukan karena menyembah kepada Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan melakukan kehendak Bapakku atau kehendak Allah. Jadi ada Allah, ada Yesus. Yesus bukan Allah. Tidak pernah di dalam kitab suci dikatakan Yesus itu sama dengan Allah. Tidak. Kalau sebagai Tuhan mungkin banyak Tuhan dan Tuan, karena ini masih dalam satu tafsir atau terjemahan kata kurios dalam bahasa Yunani, karena sama-sama menggunakan kata kurios. Kurios yang satu diartikan Tuhan, yang satu diartikan Tuan, padahal kurios itu adalah junjungan atau Tuan atau ya Gusti. Seperti kalau kita mengucapkan Gusti ya, Gusti Pangeran gitu, sama dengan kalau kita mengucapkan Gusti atau Pangeran, itu bisa Pangeran Diponegoro, bisa Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Pangeran. Jadi di dalam tafsir orang terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, LAI terutama, itu banyak menyitir Yesus disebut sebagai Tuhan atau Tuhan. Padahal sumbernya adalah sama, yaitu dari kata kurios. Jadi hati-hati. Tetapi tidak pernah disebutkan bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Tidak ada ayatnya. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Dan itu banyak dipercayai oleh orang-orang Kristen sendiri. Mereka banyak yang mengakui bahwa Yesus bukan Allah. Akhirnya muncul Trinitas. Akhirnya Yesus itu bagian dari Allah. Yesus nomor 2, ada Tuhan nomor 3. Apakah seperti itu? Saudaraku, sadarlah bahwa Yesus itu tidak pernah menjadi Allah. Allah tidak pernah bernama Yesus. Yesus tidak pernah merasa dirinya menjadi Tuhan nomor 2, tidak pernah. Di dalam ayat ini
pada hari ayat selanjutnya ya, pada ayat 22 dikatakan di sana, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa melakukan ini? Ini bukan orang sembarangan. Banyak pendeta-pendeta pun waktu itu Bapak Esra Sori saya tanyakan, apakah Bapak bisa melakukan mujizat? Apakah Bapak bisa mengadakan sebuah ramalan bernubuat atau mengusir setan? Bapak Esra Sori bilang belum bisa. Berarti yang bisa melakukan ini adalah orang-orang hebat. Seorang pendeta yang top bisa mengusir setan, bernubuat. Bernubuat itu meramalkan kejadian di depan. Dia bisa mendapatkan nubuatan. Dulu di zaman bangsa Yahudi dulu, itu para imam-imam, para rahib-rahib suci, itu banyak diberi penglihatan atau nabi-nabi ya, penglihatan. Jadi bisa bernubuat, apa yang akan terjadi besok bisa melihat. Ini ada umat Nabi Yesus atau umat Kristen yang bisa melakukan ini, bernubuat, bisa meramalkan, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat. Bayangkan, mujizat di lapangan, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa orang buta bisa melihat, mujizat. Dan ini banyak menipu orang. Banyak orang menjadi murtad setelah melihat mujizat-mujizat seperti ini. KKR di mana-mana. Banyak orang murtad karena melihat ini. Seakan-akan mereka mendapatkan mujizat. Tetapi di akhir nanti apa yang dikatakan? Pada hari terakhir itu, pada ayat 22 tadi dikatakan, pada hari akhir itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Demi nama siapa? Yesus. Ditolak di ayat 23. Pada waktu itulah aku, siapa di sini yang aku? Yesus mengatakan, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ditolak. Saudaraku sekalian, sadarlah, ternyata penebusan dosa, janji langsung masuk surga itu masih tanda tanya besar. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan yang menyembah dia, menjadikan dia Tuhan, seluruh dunia akan masuk ke dalam surga. Tidak pernah ada ayatnya seperti itu. Janji-janji itu tidak ada. Jadi sadarlah, kaum murtadin, Anda jangan sampai menyesatkan banyak orang. Silakan Anda baca ayat-ayatnya, ini sudah saya tunjukkan. Dan kepada orang semua saudara-saudaraku baik muslim, Anda wajib berhati-hati. Karena itu kita wajib pula selalu waspada. Demikian kajian kali ini. Nantikan kajian selanjutnya karena akan saya bikin berseri supaya tidak panjang, supaya Anda tidak terlalu capek untuk menonton kalau durasinya terlalu panjang ya. Jadi saya akan mencoba membuat durasi yang pendek-pendek saja supaya tidak membosankan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.